Dia dengan NPM 12FI03087. Saya mahasiswi dari Universitas Mati Kencana Bandung, Prodi D4 Anestesiologi. Di video kali ini saya akan melakukan pengkajian sistem muskuloskeletal dan integumen yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya kelainan pada otot, tulang, dan sendi pada pasien. Dalam pemeriksaan ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, menganamnesa pada pasien yang mengalami kelainan maupun tidak. Yang kedua, melakukan pengkajian khusus pada pasien yang mengalami gangguan ortopedi. Yang ketiga, melakukan pengkajian sesuai dengan regional muskuloskeletal. Yang keempat itu melakukan pengkajian berdasarkan rentang gerak atau room, baik pasif maupun aktif. Ya, sebelum kita melakukan pemeriksaan pada pasien, kita harus mencuci tangan dan menggunakan handscreen terlebih dahulu. Baik, setelah kita menggunakan sarung tangan, kita siap untuk melakukan pemeriksaan pada pasien. Perkenalkan, saya perawat Dia yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 ke pukul 12 siang. Sebelumnya, dengan Ibu siapa? Boleh sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Rani, 3 Juli. Dulu ya Bu ya. Bersiswa ya Ibu ya. Ibu, sesuai dengan perjanjian kemarin, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal dan pemeriksaan integumen kepada Ibu yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan pada otot, sendi, dan tulang Ibu. Yang diperlukan 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, saya siapkan Ibu alat-alatnya. Alat-alat yang diperlukan dalam pemeriksaan ini, yang pertama ada meteran, selanjutnya ada hammer, dan handscreen. Baik Ibu, pemeriksaan pertama itu pemeriksaan anamnesa, yaitu pemeriksaan menggunakan metode PCRS ya Ibu. Apakah Ibu mengalami nyeri? Ya. Kalau boleh tahu, nyerinya itu penyebabnya karena apa ya Ibu? Terjatuh kemarin. Itu ya Ibu ya. Aku bilang kalau nyeri yang didapatkan itu dari jatuh kan Ibu. Nah, nyeri itu rasanya seperti apa Ibu? Seperti tertusuk kah, tersayat kah, atau gimana Ibu? Tusuk ya Ibu ya. Nah, itu nyerinya pada bagian apa Ibu? Lengan kanan. Kalau nyeri itu ada 1 sampai 10 ya Ibu. 1 sampai 3 itu nyeri ringan, 4 sampai 6 itu nyeri sedang, dan 7 sampai 10 itu nyeri berat. Dari nilai tadi, kira-kira skala nyeri yang Ibu itu berapa ya Ibu? 6 ya Ibu ya. Baik, nyerinya itu terjadi saat kapan ya Ibu? Saat kena tekan. Tekan ya Ibu ya. Selanjutnya saya akan melakukan teknik inspeksi, yaitu melihat pada bagian kepala Ibu, bahu, dan leher Ibu apakah ada benjolan atau simetris atau tidaknya bagian tersebut ya Ibu ya. Lihat Ibu ya. Baik ya Ibu, spesimen normal, tidak ada benjolan, dan kedua bahu Ibu simetris. Pemeriksaan kekuatan otot. Nah, pemeriksaan kekuatan otot ini bisa dilakukan dengan berbaring dan duduk. Ngomongnya gimana Ibu? Duduk aja ya Ibu ya. Jadi Ibu, pemeriksaan skala otot ini ada 5 nilai ya Ibu. Yang pertama, nilai 5 itu untuk dia dapat menahan gravitasi dan melawan tekanan. Ibu coba tolong ditekan seperti ini. Baik, berarti jika pasien bisa menahan dan melawan gravitasi seperti tadi, itu nilainya 5. Nah, Ibu bisa angkat tangan Ibu. Nah, jika seperti tadi, nilainya 4, yaitu pasien bisa melawan gravitasi, tetapi tidak bisa melawan tekanan. Ada skala nyeri 3, yaitu dia mengangkat tangannya lemah. Dan ada skala nyeri 2, yaitu dia tidak dapat mengangkat tangan. Dan itu tidak bisa mengangkat tangan, tetapi bisa menggerakkan tangan. Dan skala nyeri nilainya 0, itu tidak bisa mengangkat tangan dan tidak bisa menggerakkan tangan. Nah, untuk pasien yang mendapatkan skala nyeri 012 itu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ortopi otot. Saya akan melakukan palpasi kepada pasien di bagian leher dan bagian bahu pasien ya. Yaitu dengan cara pemeriksaan palpasi, yaitu pemeriksaan di bagian leher dan bagian bahu pasien menggunakan kedua tangan. Gunakan dia seperti ini, 2 jari yang ini diletakkan di bagian leher di dekat vena cava dan 2 jarinya lagi dilekatkan di tulang spinal. Selanjutnya kita lakukan pengecekan. Tidak ada benjolan. Kita lakukan pengecekan di bagian tiroid juga, apakah ada benjol atau tidak.
tidak ada benjolan, semuanya normal. Dan kita lanjutkan pengecekan di bagian bahu. Selanjutnya kita akan pengecekan di bagian sini, di bagian lengan, seperti ini. Sakit ibu, nyeri? Selanjutnya di bagian sebelahnya lagi. Baik, dari hasil pemeriksaan semuanya normal, tidak ada benjolan atau nyeri di bagian yang tadinya. Pemeriksaan tubuh pasien tidak ada benjolan juga, dan ibu bisa tolong tegakkan badan ibu. Baik, hasil pemeriksaan tubuh pasien tidak terlalu condong ke depan dan tidak terlalu condong ke belakang, berarti hasilnya normal ya ibu, bagus. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rentang gerak ya ibu. Ibu bisa menganggukkan kepala ke atas ke bawah, miringkan kepala kanan kiri, menghadap ke kanan ke kiri. Baik, normal ya ibu ya. Selanjutnya pemeriksaan siku dan pergelangan tangan ya ibu. Saya izin ya ibu lakukan selanjutnya pada pergelangan tangan, lakukan inspeksi dan palpasi. Kita lihat tidak ada benjolan sepanjang pergelangan tangan. Kita lakukan palpasi. Nah ibu, satunya lagi kita lihat tidak ada benjolan juga. Kita letakkan seperti ini posisinya. Baik, selanjutnya di bagian pergelangan tangan bisa diputar tangannya ke depan, kanan kiri. Baik, normal ibu. Selanjutnya ibu, kita akan melakukan pemeriksaan uji panel. Ibu diminta untuk seperti ini ya ibu ya. Nah, seperti ini nanti ibu. Nah, ini pemeriksaannya dibutuhkan waktu 60 detik ya ibu. Nanti ibu kasih saya seperti apa hasilnya ibu setelah 60 detik. Ini rasanya pegal ya ibu di sini ya. Baik, dari hasil pemeriksaan pasien kan mengalami rasa pegal di sini. Itu artinya normal. Jika pasien mengalami kesemutan di bagian sini, berarti harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, nah ini pemeriksaannya 60 detik juga ya ibu. Setelah 60 detik nanti ibu beritahu saya apa yang dirasakan ya. Baik, gimana nih bu? Pegal ya ibu. Baik, jika pasien mengalami rasa pegal berarti itu normal. Tetapi jika pasien mengalami rasa nyeri di bagian sini, berarti dapat dimungkinkan pasien mengalami tuna kapal. Kita akan melakukan pemeriksaan kesenjangan kaki pasien, yaitu mengukur kaki pasien dari sini sampai mata kaki. Ukur dari pinggang, ya kan ya, sampai ke mata kaki. Selanjutnya bagian sebelahnya kita ukur dari pinggang sampai ke mata kaki. Baik, nilainya sama ya, sama 79 bagian kaki kanan dan bagian kaki kiri. Selanjutnya kita ukur lagi dari bagian pusar sampai bagian mata kaki. Selanjutnya bagian sebelahnya kita ukur dari bagian pusar sampai bagian mata kaki. Baik, hasilnya sama-sama ya, 87 juga. Berarti ukuran tadi kedua kaki pasien sama panjang. Selanjutnya kita riset bagian lutut pasien untuk mengetahui adanya kelainan pada lutut pasien. Kita cek Baik, hasil pemeriksaan tadi tidak ada penumpukan cairan atau tanda balon pada lutut pasien, berarti normal. Selanjutnya pemeriksaan timnas, yaitu perkusi dari pergelangan tangan pasien. Ini nih bu. Nah, ibunya normal ya bu. Nah, pemeriksaan refleks patella. Sulit ya istrinya bu. Normal ibu. Baik ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih buat kerjasamanya ibu ya. Tadi hasil pemeriksaannya bagus ya ibu, semua normal. Apakah ibu ada butuh bantuan? Tidak ya. Baik, kalau begitu saya pamit dulu ya ibu ya. Jika ibu sesuatu bisa ibu itu tombol sebelah ya ibu, nanti saya akan datang ke sini. Kalau begitu saya pamit undur diri ya ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Waalaikumsalam.